Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah website kursus online dengan menggunakan WordPress. Kali ini saya akan jelaskan dulu untuk preview ya atau untuk demonya. Jadi pertama di sini ada halaman beranda. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, ada section hero, lalu section keunggulan keunggulan kursus ya. Lalu tentang kami, lalu ada listing kursus dan di sini ada testimoni dan bagian footer dari website kita. Nah, selanjutnya ini kalau kita klik teman-teman nanti akan mengarah ke detailnya ya. Contohnya, nah seperti ini ya. Nanti ke detail materinya, seperti about course, apa yang akan dipelajari, lalu course kontennya ya. Konten dari materi yang kita sediakan gitu. Nah, kemudian di halaman kursus, nah ini untuk menampilkan semua kursus yang kita miliki. Kemudian ini halaman per kategori ya teman-teman. Kita bisa tentukan, lalu ada halaman blog untuk menampilkan artikel yang kita miliki. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan teman-teman di sini nanti ketika user melakukan tambah keranjang, nah mereka bisa langsung melakukan pembelian ya. Nah, di sini nanti ada halaman untuk memproses atau halaman checkout ya, untuk memproses pesanan. Jadi user tinggal isi data. Setelah pesanan selesai, nanti akan masuk ke WooCommerce di sini. Nah, kita bisa atur ya apakah akan diubah menjadi selesai untuk status ordernya atau seperti apa. Nah, jika sudah selesai, nanti user atau pembeli tinggal masuk ke member area. Nah, di sini untuk materinya ya, salah satunya tinggal diklik aja. Nanti user setelah itu akan bisa melihat materinya seperti ini ya. Jadi misalnya di sini untuk mengakses videonya gitu ya. Kemudian misalnya di sini ada ada kuis gitu ya. Nah, mereka bisa mengikuti kuis. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk untuk website kursus online yang akan kita buat di dalam video kali ini. Dan silakan teman-teman langsung lanjut ke materi ya. Sebelum kita membuat website, kita membutuhkan hosting dan domain. Saya menggunakan ilustrasi bangunan supaya mudah dipahami ya teman-teman. Jadi, kalau kita ingin membangun sebuah rumah, kita membutuhkan tanah supaya rumah itu bisa dibangun. Kemudian, itu belum lengkap kalau rumah itu nggak punya alamat. Jadi, setiap rumah pasti memiliki alamat yang unik. Nggak ada yang sama. Jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, dan yang lain-lain. Supaya ketika ada yang ngirim paket atau ada yang ingin bertamu, itu bisa tepat ke rumah kita sesuai dengan alamat. Website juga seperti itu. Website sendiri itu adalah bangunan rumahnya. Kemudian untuk tanahnya adalah hosting. Dan untuk alamatnya adalah domain. Domain itu seperti tokopedia.com, youtube.com, pemola.com, jadi mudah untuk diingat, mudah untuk diketik saat diakses. Jadi, kita balik lagi nih, ketika kita ingin bangun website, kita perlu untuk menyiapkan hostingnya dulu. Hostingnya menyesuaikan dengan website yang mau kita buat. Kemudian setelah hosting sudah dimiliki, kita membutuhkan alamat domain. Setelah hosting dan domain ini sudah ada, baru kita bisa membangun sebuah website yang siap diakses oleh orang banyak di internet. Rekan bisnis, teman kita, atau calon buyer, dan yang lain-lainnya. Nah, di dalam hosting itu memiliki spesifikasi yang bervariasi. Sama halnya dengan tanah, teman-teman. Ketika kita membeli tanah, pastikan tanahnya macam-macam ya, lebar, panjang. Ada yang 1 hektar, ada yang 500 meter persegi, ada yang 100 meter persegi. Nah, di hosting juga sama, namun satuannya adalah di space atau storage. Ada yang 2 GB, 5 GB, 10 GB, 100 GB, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada yang bisa dibuat untuk 1 website, 5 website, 10 website, dan sebagainya. Jadi, kalau teman-teman ingin membangun 5 website, bisa di hosting yang 5 GB storage. Yang berarti, setiap website itu memiliki storage 1 GB, dan dia bisa untuk menampung 5 website. Jadi,
Walaupun kita udah bangun website, itu kita bisa ngebuat website yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya selama hostingnya memang bisa menampung websitenya. Setelah melihat penjelasan mengenai apa itu hosting dan domain, sekarang kita akan melakukan pembelian hosting dan domain. Kita akan menggunakan layanan dari Pemula Host. Nanti linknya cek di deskripsi video atau langsung akses pemulahost.com. Nah, di sini hosting dari Pemula Host sendiri cocok ya bagi teman-teman yang baru belajar untuk membuat website. Sehingga nantinya ketika praktik di dalam pembuatan website itu akan minim hambatan. Nah, di sini kenapa kita menggunakan layanan dari Pemula Host? Salah satunya teman-teman bisa lihat di sini ada gratis bantuan migrasi ya. Jadi misalnya ke depannya teman-teman ingin pindah ke provider lain, nanti tim dari Pemula Host bisa membantu ya. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa lainnya ya, seperti panduan gratis dan yang lainnya. Nah, di sini bagi teman-teman hosting dari Pemula Host sendiri tidak cocok ya, mungkin bagi teman-teman yang membuat website yang memiliki traffic tinggi ya, atau toko online dengan skala besar. Nah, karena ini hosting untuk pembelajaran, jadi ada batasan wajar ya, baik itu dari segi penyimpanan atau segi traffic yang bisa ditampung. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya? Cara mendapatkannya, teman-teman tinggal ke menu beli hosting. Nah, di sini klik hosting pemula ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk paket dan spesifikasinya ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman di sini spesifikasinya, misalnya kita bisa mendapatkan 2 GB RAM, kemudian unlimited subdomain, lalu misalnya di sini kita bisa membuat sampai 5 website, lalu ada unlimited email akun, estimasi jumlah visitor, kemudian penyimpanan ya, gratis domain untuk pembelian 1 tahun, gratis SSL dan yang lainnya ya. Nah, silakan teman-teman lihat sendiri. Nah, selanjutnya di bagian best praktik ini adalah website berbasis WordPress yang pernah kami coba atau kami tes langsung di Pemula Host ya. Seperti untuk landing page, company profile, toko online, atau yang lainnya ya. Nah, untuk mendapatkannya teman-teman tinggal lanjut ke bawah. Di sini silakan klik lanjut ke pembelian. Nah, sekarang teman-teman bisa masukkan nama teman-teman di sini ya. Ini sebagai contoh aja. Saya akan masukkan misalnya Pemula Tutor gitu ya. Pemula tutorial. Lalu masukkan alamat email. Nah, setelah itu teman-teman tinggal dapatkan link pembelian di sini ya. Nah, sekarang kita tinggal cek ya teman-teman di email kita. Saya akan coba akses email. Nah, di sini ada nih ya teman-teman di menu promosi dari Pemula Host, kita tinggal klik aja. Oke, silakan teman-teman klik. Nah, lalu klik lanjutkan ke pembelian ya. Oke, selanjutnya di sini nanti teman-teman bisa masukkan nama domain yang akan dibuat gitu ya, atau yang diinginkan ya. Ini sebagai contoh aja, misalnya saya masukkan Pemula Group gitu ya, contoh aja. Nah, lalu ini ekstensinya saat ini ada My ID ya. Kita tinggal cek. Nah, di sini masih tersedia. Teman-teman tinggal add ya di sini. Nah, sekarang tinggal klik continue. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ya spesifikasi yang akan dibeli seperti penyimpanan ya sebesar 5 GB, unlimited email dan yang lainnya. Kemudian di bagian billing silakan teman-teman tentukan ingin bayar per bulan atau per tahun. Nah, kalau per tahun nanti kita bisa mendapatkan potongan 50% ya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini silakan teman-teman pilih ya. Misalnya ingin bayar per bulan aja atau per tahun untuk mendapatkan gratis domain juga. Contoh di sini saya pilih per tahun. Nah, kemudian di sini harganya ya. Nah, sekarang tinggal klik continue. Oke, di bagian DNS Management teman-teman checklist aja. Kemudian klik continue. Nah, selanjutnya kita bisa lihat ya, ini data produk kita yang akan dibeli. Ini untuk hosting. Dan ini untuk domain ya, selama 1 tahun itu gratis di tahun pertama. Nah, untuk kode kupon, nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video. Itu ada kode kupon ya untuk potongan harga sebesar 50%. Tapi itu hanya berlaku untuk 10 pembeli pertama saja ya.
Dan untuk pembelian dengan durasi 1 tahun. Nah, silakan cek di deskripsi video, nanti tinggal validasi kode. Nah, maka nanti harganya akan terpotong sebesar 50%. Tapi apabila kode tersebut sudah tidak bisa dipakai, nah teman-teman bisa gunakan kode kupon pemola. Ini untuk mendapatkan potongan harga sebesar 5% ya. Nah, untuk kode kupon pemola ini bisa berlaku untuk pembelian 1 tahun atau juga 1 bulan ya. Nah, nanti teman-teman tinggal validasi kode. Nah, maka nanti di sini akan berubah seperti ini ya. Nah, karena ini hanya contoh, jadi saya akan remove ya untuk kode kuponnya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman tinggal klik check out di sini ya. Nah, selanjutnya di sini untuk data ya, silahkan teman-teman isi data yang valid ya. Karena nanti untuk konfirmasi seperti akun cPanel atau hal yang lainnya itu akan dikirim ke email ya. Nah, silakan teman-teman input nama, email dan data lainnya yang valid. Contoh di sini ya, ini sebagai contoh saya masukkan aja misalnya pemola tutorial. Kalau teman-teman nanti input nama asli ya. Kemudian email. Nah, email di sini saya masukkan ya teman-teman seperti ini. Kemudian nomor telepon ya. Nomor telepon yang aktif. Kemudian di sini untuk bagian company name, apabila teman-teman adalah sebuah perusahaan, maka input nama perusahaan ya. Tapi kalau teman-teman mungkin untuk perorangan ya dikosongkan, tidak masalah ya. Lalu silakan input nama jalan ya atau alamat teman-teman di sini. Misalnya Jalan Raya Tebet gitu ya. Kemudian di bagian city atau kota, silahkan masukkan di mana teman-teman tinggal, misalnya Jakarta Selatan, lalu state ini adalah provinsinya ya, misalnya DKI Jakarta, kemudian kode posnya, nah misalnya seperti ini ya. Kemudian bagaimana teman-teman menemukan pemola host di sini ya, nah silahkan dipilih. Apabila mungkin teman-teman tahu dari rekomendasi atau dari YouTube, silahkan diklik aja ya, misalnya tahu dari YouTube itu. Nah, kemudian untuk password teman-teman bisa buat manual di sini atau bisa kita generate. Nah, di sini saya generate, kemudian saya copy ya. Kita coba copy to clipboard and insert ya. Nah, teman-teman bisa input di sini atau buat langsung ya. Nah, lalu di bagian verifikasi, nah di sini silakan teman-teman isi ya, nanti verifikasinya seperti apa. Yang diminta silahkan disesuaikan gitu ya. Misalnya di sini saya buat seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian metode pembayaran, kedepannya akan ada pembayaran lewat QRIS ya, atau KRIS ya teman-teman. Itu mungkin bisa lebih mudah. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang lainnya ya, misalnya mau pakai BSI, BNI, silahkan dipilih ya. Contoh di sini saya akan pilih BNI Virtual Account. Nah, selanjutnya di sini saya akan centang ya teman-teman. Sebelum itu teman-teman bisa baca dulu untuk syarat dan ketentuannya ya di sini. Nah, setelah itu nanti tinggal klik complete order di sini. Nah, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman invoice ya. Kita coba tunggu dulu. Nah, teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini nanti silahkan dilihat ya metode pembayaran yang digunakan apa, lalu totalnya berapa gitu ya. Dan ini adalah virtual account-nya ya. Kalau teman-teman pakai QRIS, itu nanti biasanya kodenya akan muncul di sini. Nah, nanti kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran, tinggal cek aja di sini, cek transaksi gitu ya. Nah, maka nanti seharusnya statusnya sudah sukses ya. Nah, di sini saya tidak lanjutkan karena saya sudah memiliki layanan dari pemola tutorial ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran, teman-teman bisa ke website pemola host, lalu bisa login di sini ya. Login gitu ya, atau klik masuk. Oke, nah selanjutnya saya akan jelaskan terkait email ya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran, itu akan mendapatkan beberapa email ya. Contoh di sini saya buka ya teman-teman. Pertama adalah email address verifikasi. Nah, ini teman-teman silahkan klik ya. Oh ya teman-teman, email ini akan dikirim secara bertahap ya. Artinya kalau belum muncul semua, silahkan teman-teman tunggu ya. Nah, email address verifikasi.
Nah, nanti teman-teman klik aja verify your email address. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini, tapi mungkin tampilannya beda ya, karena ini saya sebelumnya sudah pernah verifikasi. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kembali cek lagi. Ini invoice, kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran diabaikan aja. Lalu konfirmasi pembayaran sukses juga diabaikan. Nah, selanjutnya adalah informasi terkait akun hosting ya. Nah, di sini untuk akses cPanel ya, kalau teman-teman mau cek silahkan. Seperti link ke cPanel, kemudian username dan passwordnya ya. Nah, kemudian nanti teman-teman silahkan cek email yang berinformasi untuk melakukan verifikasi ya, yang ini. Nah, tinggal diklik. Nah, ini teman-teman tinggal klik verify your domain name. Jadi harus melakukan verifikasi domain ya, tinggal diklik. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tampilannya sih mungkin nggak seperti ini ya. Nanti intinya ada tampilan seperti ini, karena ini sebelumnya saya sudah pernah verifikasi ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah verifikasi, tinggal tunggu beberapa saat, nanti teman-teman akan mendapatkan email baru lagi ya, yang dimana domainnya sudah berhasil aktif ya, atau sudah berhasil diverifikasi. Nah, oke teman-teman, kurang lebih seperti itu cara untuk melakukan pembelian hosting dan domain. Nanti silakan teman-teman login ke Pemola Host di sini ya. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi SSL. Kalau teman-teman belum login, silakan akses Pemola Host, nanti klik masuk di sini ya. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nanti tinggal masukkan email dan juga password yang digunakan untuk pembelian ya. Lalu tinggal lengkapi captcha di sini dan klik login. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Sekarang teman-teman tinggal klik di bagian service ini ya. Nah, nanti tinggal dilengkapi, tinggal diklik aja untuk layanan yang dimiliki. Nah, di sini teman-teman tinggal login ke cPanel ya di sini. Apabila teman-teman tidak diarahkan ke cPanel dan ada notifikasi gagal seperti ini, teman-teman tinggal cek aja di bagian atas ini ya. Nah, di sini ada akun detail, silakan diklik. Nah, kemudian teman-teman nanti ke bagian email history ya, silakan dicek. Nah, di sini silakan cek aja email yang berisi informasi akun hosting ya. Nah, teman-teman tinggal view message. Nah, di sini kita scroll ke bawah ya, teman-teman. Nah, nanti silakan diklik aja link yang ini ya. Kemudian di sini ada username dan password. Oke. Di sini saya akan coba copy. Nah, di sini saya akan coba buka di tab baru yang ini ya, teman-teman. Nanti jangan lupa untuk username dan passwordnya juga. Jadi di sini saya sudah buka browser lain ya. Nah, di sini saya akan coba langsung masukkan nanti linknya ya. Kemudian klik enter. Nah, lalu di sini teman-teman bisa masukkan username tadi ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik login di sini. Nah, maka nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah akses cPanel. Nah, sekarang teman-teman tinggal lanjutkan, cari aja di sini namanya SSL. Pilih SSL atau TLS status ya, silahkan diklik. Nah, di sini biasanya kalau domainnya berwarna merah, itu berarti SSL-nya belum diinstal. Tapi kalau sudah berwarna hijau, itu sudah terinstall ya. Nah, kalau belum, nanti teman-teman tinggal centang aja di sini untuk menginstalnya ya. Lalu klik Run Auto SSL. Nah, setelah itu nanti tunggu beberapa saat, mungkin 2 atau 3 menitan ya. Nah, di sini sudah selesai ya, teman-teman. Nanti akan merefresh untuk webnya. Nah, di sini sudah selesai. Nah, nanti kalau misalnya di sini SSL-nya belum berwarna hijau seperti ini, belum terinstall, teman-teman tinggal ulangi lagi di sini ya. Lalu run auto SSL sekali lagi. Nah, seharusnya sih nanti sudah terinstall ya untuk SSL-nya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk melakukan instalasi SSL-nya ya. Di sini kita kembali ke cPanel ya, silahkan klik ini. Sekarang kita akan melakukan instalasi WordPress ya, jadi pastikan teman-teman sudah ada di cPanel dari Pemola Host. Nah, nanti silahkan teman-teman ketikkan aja di sini ya, yaitu Softaculous ya, atau SOFT seperti ini. Nah, lalu klik yang ini ya, Softaculous Apps Installer. Nah, kemudian di bagian WordPress ini silahkan klik install. Oke, selanjutnya di sini kita pilih HTTPS ya di bagian URL. Lalu pilih nama domain yang akan digunakan ya. Nah, sebagai contoh ini. Kemudian di direktori ini pastikan kosong ya. Jadi tidak ada apapun. Lalu pilih versi WordPress terbaru. Oke.
Nah, di bagian site setting, ini ada site name dan site deskripsi. Sesuaikan dengan website yang akan teman-teman buat gitu ya. Misalnya untuk toko online atau company profile dan yang lainnya ya. Contoh di sini saya akan masukkan pemula grup gitu ya. Kemudian deskripsinya juga akan saya samakan saja ya. Pemula grup. Nah, gini. Kemudian di bagian admin akun ada username dan password. Ini silahkan teman-teman buat ya seunik mungkin ya teman-teman. Dan pastikan disimpan ya, karena nanti akan digunakan untuk login ke dalam dashboard web. Silahkan teman-teman buat di sini, disimpan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk email, silahkan teman-teman input email yang akan digunakan. Misalnya pakai email Gmail boleh ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian di bagian bahasa silakan pilih Indonesia aja. Nah, lalu di sini teman-teman bisa klik install ya. Oke. Nah, di sini kita tunggu ya, teman-teman. Nah, di sini instalasi sukses. Silakan teman-teman klik domainnya di sini. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Apabila di sini belum bisa diakses, kemungkinan besar masih proses propagasi ya. Jadi teman-teman bisa cek dulu menggunakan DNS checker ya. Di sini dnschecker.org sebagai contoh. Nah, nanti teman-teman tinggal masukkan nama domainnya di sini ya. Tadi contohnya nama domainnya ini ya. Kita coba ketikkan pemula for tutor my ID ya. Lalu pilih A dan klik search. Nah, di sini dipastikan nanti domainnya sudah tercentang hijau seperti ini semua ya, teman-teman. Nah, kalau belum masih ada berwarna merah, teman-teman tinggal tunggu beberapa saat ya. Karena itu kemungkinan masih proses propagasi. Atau kalau mungkin ingin lebih cepat, teman-teman tinggal ke bagian setting ini coba ya. Nah, A.3, lalu ke bagian setting, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke bagian privacy and security. Lalu ke bagian security, teman-teman. Nah, kemudian scroll ke bawah. Di bagian secure DNS, kalau belum aktif, silahkan aktifkan. Nah, nanti teman-teman bisa ubah ke Cloudflare ini ya. Karena biasanya secara default mungkin yang ini. Nanti teman-teman pilih aja yang ini. Nah, kemudian setelah itu nanti teman-teman coba akses lagi webnya dan di-refresh. Seharusnya sudah bisa diakses. Atau kalau belum ya tinggal tunggu beberapa saat gitu ya. Maksimal untuk proses propagasi adalah 2 kali 24 jam. Nah, di sini untuk login, teman-teman tinggal akses nama domain, tambahkan /wp strip admin ya. Nah, klik enter. Nah, lalu teman-teman tinggal masukkan di sini username tadi ya. Dan juga passwordnya. Lalu klik log masuk. Nah, maka sampai tahap ini teman-teman sudah berhasil ya untuk melakukan instalasi WordPress. Dan ini adalah dashboard website WordPress teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan coba install theme ya atau tema. Jadi teman-teman ketampilan dan tema di sini ya. Nah, kemudian klik tambahkan tema baru. Nah, teman-teman nanti bisa aja cari namanya Astra ya di sini. Karena di sini sudah muncul, jadi saya akan pasang langsung atau install langsung gitu ya. Oke, sekarang kita klik aktifkan. Nah, di sini sudah aktif. Kita langsung ke plugin dan tambahkan plugin. Mungkin kita akan perlu 3 plugin mungkin ya, teman-teman. Yang pertama silahkan cari di sini Elementor ya, ketikan Elementor. Nah, ini ya, kita tinggal install. Oke, kita klik aktifkan. Nah, kemudian tambah plugin baru lagi di sini. Nah, sekarang kita cari namanya WooCommerce, teman-teman. Ini kalau untuk sistem checkout. Atau untuk tutorial LMS sebenarnya saat ini sudah bisa standalone ya, teman-teman. Yaitu pembayaran langsung ke rekening pribadi, tapi ya masih manual ya kalau tidak salah ya. Jadi kalau teman-teman kedepannya mau pakai payment gateway ya masih pakai WooCommerce gitu ya. Ini ya teman-teman, kita install, kita klik aktifkan. Oke, ini kita lewati aja. Kita pilih ya, di sini saya pilih misalnya Indonesia Jakarta. Silakan teman-teman cari, klik kunjungi toko. Oke, lalu ke plugin ya, dan tambah plugin baru lagi. Kita perlu 2 lagi teman-teman, tutor LMS ya. Ketikkan aja di sini tutor LMS. Ini untuk sistem course online-nya ya. Nah, ini ya, kita install. Dan di sampingnya ya, ini ya, tutor LMS Elementor add-on, teman-teman klik install juga. Oke, ini kita tunggu dulu sampai terinstall. Oke, ini belum muncul ya. Kita tunggu dulu coba. Atau kita kalau lama seperti ini, teman-teman ke plugin aja, plugin terpasang ya.
Kita coba cari, nah ini ya, tutorial LMS, kita klik aktifkan. Oke, di sini kita skip aja ya, atau lewati. Oke, nah lalu kita ke plugin lagi, di sini plugin terpasang. Lalu kita aktifkan yang Elementor add-on ya, LMS Elementor add-on. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk menginstal plugin. Ini untuk lainnya yang tidak kita perlukan, di close aja hostnya. Untuk cPanel dan pemula host juga teman-teman bisa close aja. Selanjutnya kita akan coba atur untuk settingan dari Elementor ya, dari tutorial LMS. Sebenarnya nggak terlalu banyak teman-teman. Yang pertama kita ke bagian tutorial LMS dan ke bagian setting ya. Kita coba atur di monetisasi ya di sini. Nah ini natif ya teman-teman, select defaultnya ya, commerce engine-nya. Jadi kalau teman-teman mau pakai manual bisa. Kita di sini pakai WooCommerce aja. Nah, jadi integrasi ke WooCommerce, kita save ya. Oke, lalu sepertinya sih itu aja ya. Coba kita ke desain. Nah, ini saya biarkan default. Kalau teman-teman mau pelajari silakan ya. Oke, ke advance juga. Kita coba lihat. Ke general coba ya teman-teman. Course. Ini kita aktifkan ya. Jadi siswa bisa lihat. Course retake ini nggak perlu. Kemudian, nah ini ya, kalau teman-teman embed dari YouTube ya, linknya nanti di course ini kita hidden berarti ya. Jadi linknya itu nggak ditampilkan, link YouTube-nya. Kita save. Oke, coba kita cek di desain. Desain tadi udah ya teman-teman ya. Kita coba cek lagi. Advance. Atau di course mungkin ya teman-teman. Nah ini ya, spotlight mode. Jadi dia biar full nanti tampilannya ya. Kita aktifkan. Save changes. Oke sih, mungkin itu aja ya teman-teman. Nanti kalau ada settingan lainnya kita coba cek lagi ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan coba untuk membuat course ya, atau materinya, materi kursus kita. Jadi pertama kita ke bagian tutorial LMS. Nah kita buat dulu kategorinya ya. Sesuai dengan contoh, di sini saya akan buat dua kategori ya. Pertama saya akan buat untuk front end, karena ini untuk web development ya. Misalnya front end kategorinya, lalu kita add kategori. Kalau teman-teman buat untuk misalnya kursus online lain ya disesuaikan aja ya kategorinya. Misalnya di sini back end. Oke. Lalu kita add new kategori. Oke. Nah, di sini kita langsung buat materinya ya. Pertama kita ke bagian course. Silahkan diklik. Di sini kita tinggal create course ya. Lalu selanjutnya di sini kita bisa buat nama course kita. Misalnya kursus dasar CSS. Di sini saya akan contohkan satu aja ya nanti untuk course-nya teman-teman. Kemudian deskripsi. Nah di sini saya akan ambil dari contoh teman-teman. Saya akan pakai lorem ipsum aja ya misalnya. Saya copy dulu ya. Oke, saya paste di sini. Nah ini adalah penjelasan mengenai deskripsi dari course teman-teman gitu ya. Silakan nanti diinput aja sesuai kebutuhan. Kemudian untuk level ini disesuaikan dengan level yang materi yang dibuat gitu ya. Misalnya level beginner atau expert disesuaikan. Misalnya untuk pemula atau beginner ya. Kemudian di sini jangan public course ya, karena kalau public course artinya siapapun nanti bisa mengakses ya. Artinya ini tidak berbayar gitu ya. Oke, selanjutnya content drip ini hanya tersedia di versi premium. Nah ini untuk membatasi berapa jumlah student atau siswa yang bisa check out. Saya biarkan default. Kemudian di bagian gambar ini, nah kita upload aja thumbnail gambarnya. Nah teman-teman nanti bisa pilih berkas di sini ya. Oke, sebagai contoh di sini saya sudah siapkan teman-teman. Jadi saya akan langsung tarik aja ya untuk CSS misalnya ini. Oke ya, kita coba pilih aja. Nah misalnya gini ya. Lalu, nah di sini untuk video, jadi nanti kita bisa melihat di dalam detail course-nya nanti dengan video ya penjelasannya. Kalau mau. Kalau enggak biasanya akan muncul gambar ya. Nah, kita add from URL aja. Lalu di sini kita pilih YouTube. Nah, nanti silakan teman-teman paste link YouTube-nya di sini. Contoh di sini saya sudah siapkan teman-teman. Nah, ini ya link YouTube-nya. Jadi saya tinggal add from URL YouTube.
Oke, di sini saya sudah tambahkan, teman-teman klik oke aja. Nah, nanti gini ya. Nah, kemudian di sini nanti kita buat berbayar ya. Saat ini kita buat free dulu. Lalu untuk kategorinya, karena ini CSS berarti ada di front end ya. Sebagai contoh ya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik di sini sih udah ya, kita tinggal publish aja. Nah, kemudian ke bagian kurikulum ya. Nah, di sini kita bisa add topik. Jadi kurikulum ini mungkin kalau di sekolah apa ya teman-teman? Kayak silabus gitu ya, silabus atau kira-kira kerangka pembelajarannya gitu ya, apa aja yang mau dibuat. Atau ya urutan materinya lah, kurang lebih gitu ya. Nah, misalnya karena ini CSS, mungkin di sini kita kasih nama aja bab 1 gitu ya. Contoh ya. Nah, kemudian kita kalau mau kasih deskripsi bisa, saya akan biarkan default ya. Bab 1, nah bab satunya ini apa aja? Misalnya pengenalan WordPress, pengenalan CSS gitu ya. Oke, nah di sini kita tinggal klik OK. Nah, sekarang ini kan baru nama babnya ya atau topiknya gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan pembelajarannya di sini gitu ya. Klik yang ini. Nah, kita kasih nama nih, misalnya isi dari bab 1 apa aja. Misalnya yang pertama ada sejarah CSS misalnya gitu ya. Nah, kemudian biasanya sih kita langsung menggunakan video di sini ya. Jadi add from URL. Nah, kemudian kalau ingin menghemat server bisa pakai YouTube aja ya. Jadi videonya di embed dari YouTube gitu ya. Atau nanti di input link dari YouTube gitu ya. Nah, masukkan aja seperti ini, klik OK. Gitu ya. Nah, ini ada video playback time. Jadi kalau waktunya teman-teman tahu, tapi kalau enggak diabaikan juga nggak masalah. Kemudian misalnya kalau ada materi berbentuk PDF atau yang lainnya input di sini. Saya sih biarkan default ya. Mungkin kalau materinya cuman YouTube ya input YouTube aja gitu ya. Nah, lalu klik save. Oke, nah sekarang sudah ada. Nah, berikutnya adalah misalnya dari bab 1 ini ada lagi nih pelajarannya ya. Tinggal tambah lagi di sini. Nah, misalnya apa? Misalnya kan tadi sudah pengenalan CSS. Misalnya di sini materinya install text editor gitu misalnya ya. Oke. Nah, sekarang materinya sama, tinggal diklik di sini lagi. Saya menggunakan YouTube aja ya. Tapi kalau teman-teman mungkin punya budget lebih mau pakai hosting sendiri atau mungkin pakai Vimeo atau yang lainnya silahkan ya. Sini sih yang paling mudah itu ya YouTube ya. Klik OK. Nah, seperti ini tinggal kita simpan. Nah, selanjutnya teman-teman kalau mau masuk ke bab 2 ya tinggal ditambah lagi topik di sini. Topik ya. Nah, lalu masukkan bab 2. Misalnya apa? Misalnya misalnya praktek CSS atau misalnya bab 2 ini manfaat CSS. Nah, ini ya misalnya ya. Nah, tinggal klik OK. Nah, nanti untuk materinya tinggal klik di sini lagi gitu ya kurang lebih. Nanti silakan diteruskan. Nah, setelah itu kita klik update dulu. Nah, lalu kita ke bagian additional ya. Nah, di sini sebenarnya terkait dengan informasi lebih detail ya dari materi yang sedang dibuat. Kita bisa lihat pertama ada what will I learn ya. Jadi apa yang akan dipelajari. Nah, misalnya pengenalan CSS misalnya ya. Kemudian praktek CSS dasar. Lalu misalnya ada lagi ya, membuat website dengan CSS. Nah, misalnya gini aja ya. Lalu audiens kita siapa? Sebenarnya ini opsional kalau mau silakan, kalau enggak ya nggak masalah. Misalnya audiens kita atau target kita adalah mahasiswa gitu ya. Kemudian siapa ya, misalnya business owner. Boleh ya gini. Oke. Nah, lalu target durasinya misalnya total durasi ya, dari misalnya teman-teman tahu nih durasi keseluruhan misalnya 5 jam 10 menit ya, input aja di sini. Oke ya. Lalu di sini ada materi include. Nah, materinya apa aja? Misalnya ada video, kemudian PDF, lalu apa lagi gitu ya. Jadi materi yang berada di kursus yang dibuat gitu ya. Nah, lalu requirement atau instruksi gitu ya. Misalnya di sini wajib ada komputer gitu ya, misalnya ya, komputer atau laptop karena kan belajar buat web ya. Lalu misalnya jaringan internet gitu ya, karena kan untuk akses materinya perlu internet. Nah, misalnya gini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita klik update. Sip.
sekarang tinggal kita preview aja di sini. Nah, ini adalah tampilan previewnya gitu ya. Oke. Nah, nanti seperti ini. Ini diarahkan ke dalam detail course-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Atau kita bisa kembali ke sini, kita ke dashboard. Nah, sekarang teman-teman kalau ke course, di sini kita sudah memiliki satu course. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, gambarannya. Lalu bagaimana cara membuat produk ini jadi berbayar? Jadi kalau teman-teman akses di sini ya, klik kanan view, lalu open link in new tab. Nah, ini adalah free ya, teman-teman. Nah, cara membuatnya, di sini kita menggunakan WooCommerce ya, teman-teman. Jadi, kita ke bagian produk, kita harus tambahkan produk baru dulu. Nah, setelah itu kita bisa buat nama produknya apa. Nah, misalnya kita samakan aja ya dengan nama course-nya, yaitu kursus dasar CSS. Nah, lalu kita bisa atur di sini harganya misalnya 70 atau 150.000 misalnya ya. Oke, lalu misalnya ada promo jadi 140 misalnya. Nah, kemudian di sini kita bisa centang aja for tutor ya. Nah, lalu di sebelah kanan ini kita bisa masukkan gambar juga ya kalau mau. Klik. Nah, gambarnya misalnya teman-teman mau upload lagi boleh di sini, unggah berkas, pilih berkas. Atau kita pakai gambar yang sudah ada, nah tinggal pilih ini, lalu klik atur gambar produk. Nah, setelah itu kita terbitkan ya. Nah, sekarang kalau sudah diterbitkan, teman-teman tinggal ke bagian LMS tadi, ke course. Jadi ke sini lagi, klik di titik 3 ini, lalu klik edit ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal ubah di bagian kanan ini, pricing modelnya menjadi paid, lalu pilih kursus dasar CSS. Nah, lalu klik update ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal refresh di sini, maka harganya berubah menjadi seperti ini. Nah, sekarang produk ini adalah berbayar. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk menjadikan produk berbayar. Jadi, setelah teman-teman membuat materi course-nya, teman-teman harus membuat dulu produknya di sini tadi, lalu nanti diedit lagi course-nya dan dihubungkan ke produk yang teman-teman buat tadi. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk membuat kategori dan juga bagian course dan materinya. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba buat halaman teman-teman ya dan settingan lainnya. Jadi kurang lebih kayak gini ya teman-teman halamannya. Jadi kita akan coba buat mungkin sih 2 halaman aja ya teman-teman untuk halaman defaultnya. Jadi kita ke laman di sini dan add page ya. Oke, kita close. Nah, ini kita buat halaman beranda. Kemudian kita publish teman-teman. Oke, kembali lagi ya, sudah kita publish. Nah, lalu kita add page lagi. Kemudian blog. Oke, lalu kita terbitkan. Kita kembali lagi. Nah, sekarang kita akan buat menu teman-teman. Jadi kita ke bagian tampilan, lalu ke menu. Nah, pertama kita buat nama menunya di sini, misalnya menu gitu ya. Lalu kita buat. Nah, setelah itu kita centang halaman yang sudah dibuat tadi, yaitu blog dan beranda ya. Lalu add to menu atau tambah ke menu. Nah, jadi gini ya. Nah, urutannya tinggal kita atur seperti ini. Kemudian kita centang di menu utama dan menu of canvas. Lalu kita simpan. Nah, ini untuk membuat menunya ya. Jadi kalau kita refresh, nah nanti seperti ini ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan buat teman-teman coba ke opsi layar di sini ya. Nah, kita centang di bagian course dan course kategori ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal ke bagian course. Nah, ini kita lihat semua. Centang yang course ini, tambahkan ke menu. Nah, kita tarik ke sini. Kita klik ya. Lalu labelnya saya akan ganti menjadi kursus. Nah, lalu kita simpan menu. Nah, kayak gini ya nanti. Oke. Selanjutnya ke bagian tahu tersesuai teman-teman. Nah, ini kita klik di sini. Lalu saya akan masukkan tanda pagar ya. Coba saya klik dulu. Oke. Nah, di sini saya akan masukkan kategori ya, labelnya atau teks tautannya. Lalu kita tambahkan ke menu. Kita tarik ke atas, teman-teman, klik kiri tahan. Nah, kemudian ke bagian course kategori, kita lihat semua. Back end dan front end-nya kita centang, lalu tambahkan ke menu. Nah, sekarang tinggal kita klik kiri, geser ya seperti ini. Sip ya. Lalu tinggal kita simpan. Nah, sekarang kalau kita refresh di sini, nah maka seperti ini ya. Jadi menunya kurang lebih sih sudah hampir sama ya.
Oke, sekarang kita ke bagian pengaturan, teman-teman di sini. Kita ke bagian membaca. Nah, ini beranda. Kita pilih laman statis ya. Beranda yaitu di mana halaman pertama yang akan ditampilkan ketika user mengunjungi web kita. Jadi kita pilih beranda. Laman post-post kita arahkan ke blog ya. Secara default, postingan atau artikel berada di halaman blog. Simpan perubahan. Oke, selanjutnya kita ke WooCommerce, lalu pengaturan. Nah, jadi kita akan langsung setting teman-teman untuk WooCommerce-nya ya. Oke, kita coba refresh dulu. Seharusnya sih nggak ada perubahan. Oh ya, ada perubahan ya. Jadi halaman berandanya kosong seperti ini. Nah, kalau kita ke blog, nah blognya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita ke pengaturan WooCommerce ya di sini. WooCommerce lalu pengaturan. Pertama, teman-teman, kita akan masuk ke pembayaran di sini ya. Nah, oke. Nah, nanti kalau teman-teman mau pakai payment gateway silahkan. Tapi di dalam video ini saya jelaskan yang manual aja ya. Jadi pilih yang offline, tinggal diklik. Nah, kemudian transfer bank langsung ya, kita aktifkan. Kita klik kelola ya. Kemudian di sini judulnya saya biarkan default ya. Nah, saya akan langsung ke bagian tambahkan akun. Nah, kita pilih negara di sini Indonesia pastinya. Kemudian nama rekening, nah misalnya admin web, ini contoh aja ya. Kemudian nama banknya apa, misalnya BRI. Nomor rekening, nah tulis aja ya nomor rekeningnya, ini contoh. Nah, lalu kita simpan. Simpan perubahan. Nah, maka ini adalah nomor rekening teman-teman. Kalau lebih dari satu tinggal tambahkan akun gitu ya. Nah, sekarang kita kembali di sini. Kembali lagi ya. Nah, teman-teman ke bagian akun dan privasi, diklik. Di sini saya akan nonaktifkan ini. Jadi yang saya aktifkan 3 ini ya. Teman-teman ikuti dulu deh. Nah, ini ya, 4 ini ya. Aktifkan login saat checkout di halaman akun, dan gunakan alamat email. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita ke bagian visibilitas situs. Visibilitas situs ya. Nah, saat ini di versi WooCommerce terbaru, secara default, WooCommerce akan membuat mode website teman-teman maintenance ya. Jadi silakan pilih langsung aja, lalu simpan. Nah, artinya ketika teman-teman tidak akses dari sisi admin atau tidak login, maka websitenya bisa diakses. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk settingan dari website kita. Selanjutnya kita akan coba membuat header teman-teman. Jadi seperti ini ya kurang lebih. Nah, kita masuk ke tampilan dan sesuaikan. Nah, ini ya kita masuk ke bagian ini teman-teman. Kita klik dulu ya di bagian ini. Nah, teman-teman kalau mau ganti pakai logo bisa ya, nanti pilih logo. Tapi saya nggak pakai, jadi ini saya akan coba sesuaikan aja di judul situs. Ini saya akan buat web development misalnya ya. Kemudian di bagian menu utama, ini saya klik. Oke, saya coba lihat contoh dulu. Oke ya. Jadi setelah diklik, kita masuk ke desain. Nah, saya akan scroll ke bawah di bagian font menu ya. Saya akan coba klik dia yang ini ya. Apa namanya, fontnya adalah kapital. Nah, gini ya. Oke, lalu kita coba lihat lagi. Mungkin size-nya 15 ya. Atau 16 boleh, atau 14 maksudnya. Kemudian bobotnya mungkin berapa, 400 mungkin ya, atau 500 ya. Ini untuk ketebalan. Oke, mungkin saya akan buat 400 aja deh, 400. Nah, gini ya. Kemudian di bagian warna, nah ini warnanya normalnya adalah hitam ya, gini. Kemudian kita klik di sini. Untuk warna hovernya saya akan buat, nah seperti ini ya, biru. Oke, ini juga seperti ini, biru agak abu-abu gitu ya. Nah, oke ya, kita coba lihat lagi. Sip ya. Nah, sekarang tinggal kita terbitkan dulu, lalu kita tambahkan tombol di sini. Klik teman-teman di sini. Nah, kita cari yaitu button. Nah, ini buttonnya kita klik. Kemudian kita ubah di bagian ini menjadi member area. Oke ya. Linknya kita hapus dulu, kita masukkan nanti. Kita ke desain dulu. Kemudian warnanya di sini ya, warna latar belakang. Nah, saya akan masukkan seperti ini. Kemudian fontnya, nah ini saya akan buat 15 juga ukurannya.
Kemudian saya akan buat huruf kapital, sip. Lalu bobotnya di sini 400. Nah, gini juga ya. Oke. Lalu saya scroll ke bawah di bagian ini saya akan buat 5 semua, teman-teman, radius tepinya. Nah, jadi gini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti contoh ya, hampir mirip ya. Oke. Kemudian kita coba klik di bagian member area ini, teman-teman. Nah, kita masuk ke general. Nah, di sini adalah linknya ya. Linknya kan ini member area. Berarti teman-teman copy nama domain teman-teman ya. Oke, copy dulu. Nah, lalu di sini nanti teman-teman tambahkan /dashboard. Dashboard ini adalah default member area dari tutor LMS ya. Nah, jadi kita copy. Jadi nama domain /dashboard. Masukkan di sini ya. Nah, kita terbitkan ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah dia kayak gini ya. Oke. Nah, sekarang coba kita klik di setting ini, teman-teman. Kemudian tingginya, nah mungkin saya akan buat berapa ya? Mungkin saya buat 30 aja. Atau sesuaikan dengan kebutuhan. 40 mungkin ya. Lalu ke desain. Nah, ukuran batas bawah saya nonaktifkan. Oke, kita terbitkan. Nah, kita refresh. Nah, kayak gini. Sekarang kalau kita ke member area, nah kita akan diarahkan ke dashboard dari tutorial LMS-nya. Oke, seperti itu teman-teman untuk settingan header ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan coba buat desain dari halaman home ya. Pertama, kita akan buat section hero-nya seperti ini ya. Jadi kita kembali ke dashboard web. Ini kalau belum kembali, silahkan kembali dulu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke laman ya, silahkan akses dashboard dan ke laman. Nah, kita masukkan di bagian beranda ini, kita klik sunting. Kemudian kita sunting dengan Elementor. Ini kita close teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tambahkan kontainer baru ya. Pilih Flexbox. Oke. Lalu pilih satu kolom. Nah, kemudian kita coba buat tinggi minimal di sini VH. Kita coba buat 50 ya. 50 kurang nggak ya, teman-teman? Mungkin sih udah. Ini web contohnya ya. Atau kita coba buat 60 deh. Nah, gini ya. Kemudian ke gaya. Nah, kita masukkan di sini background type-nya. Kita pilih klasik, gambar ya. Teman-teman bisa unggah berkas lalu pilih berkas. Contoh di sini saya akan pakai gambar ya, saya sudah siapkan teman-teman. Jadi gambarnya mungkin saya akan upload semua ya teman-teman. Jadi nanti tinggal saya pilih, saya tarik semua ya ke sini. Oke, kayaknya sih yang ini ya. Nah, kita klik aja lalu pilih. Oke, di sini kita atur di setting display size-nya adalah sampul atau cover. Nah, kayak gini ya. Oke, sudah sama ya. Ulangi, no repeat ya. Posisinya adalah tengah. Nah, jadi kayak gini. Kemudian kita masuk ke pelapis latar. Nah, di sini kita masuk ke background type. Kita pilih klasik, lalu warna hitam. Kemudian di sini kita ke pelapis latar lagi ya. Nah, di sini keburamannya mungkin ya segini udah cukup ya. Oke, kita terbitkan teman-teman. Nah, kemudian kita klik di sini ya, lalu kita masukkan tajuk ya, atau teks, klik kiri tahan ke sini ya. Oke, nah kita kasih judul di sini, silakan teman-teman cari atau teks yang diinginkan ya. Saya akan buat seperti ini contohnya. Nah, kursus web development, lalu ke gaya. Di sini akan atur perataannya menjadi rata tengah ya. Lalu teksnya di sini saya akan pilih putih. Kemudian ke penulisan, nah di sini saya buat 45 misalnya. Oke, lalu berikutnya ini saya akan copy teman-teman teks ini. Nah, kita kembali ke sini tambah elemen. Lalu kita masukkan penyunting teks ke sini ya. Nah, lalu teksnya saya akan ganti. Nah, gini ya, nggak kelihatan ya. Kita ke gaya, lalu kita atur rata tengah. Dan teksnya di sini warnanya putih. Nah, gini ya. Oke, lalu kita klik di sini teman-teman di bagian sunting kontainer, kemudian ke bagian tata letak ya. Lalu di sini kita pilih alignment item. Sorry, di bagian justify content. Nah, gini ya. Kita terbitkan dulu coba. Sekarang coba kita refresh. Nah, sudah jadi seperti ini ya. Tinggal kita tambahkan button lihat kursus ini ya.
Jadi kita tinggal ke elemen, ya, lalu kita tambahkan button. Nah, di sini kita ubah menjadi lihat kursus gitu ya. Lalu untuk linknya, teman-teman bisa copy aja, misalnya link kursus ini, klik kanan, lalu copy link address, dan paste di sini. Nah, gini ya. Kemudian kita masukkan icon di sini. Nah, saya akan cari row. Saya akan pilih yang ini ya, long arrow, sisipkan. Lalu posisi ikonnya adalah kanan ya, akhir seperti ini. Lalu kita atur spasinya. Nah, kemudian warnanya saya akan ubah. Di sini saya akan coba ambil warna dulu, teman-teman. Nah, lalu ke gaya ya. Nah, di sini background type-nya silahkan dipilih sesuai keinginan. Saya akan masukkan seperti ini. Lalu klik terbitkan. Sip. Nah, sekarang kita refresh. Nah, jadinya seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk bagian section hero-nya. Selanjutnya, kita akan coba buat untuk section ini ya, teman-teman, kayak gini untuk keunggulan kursus ya gitu. Caranya, teman-teman kembali ke Elementor. Di sini kita tinggal tambahkan sebuah kontainer baru ya. Klik di sini, teman-teman. Pilih satu kolom ya di sini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa klik tambah elemen. Lalu masukkan kontainer, teman-teman, ke sini. Nah, kemudian kita coba klik lagi elemen, lalu tambahkan kontainer di sini ya. Nah, kemudian kontainer yang paling dalam ini ya, klik kiri, lalu klik kanan dan digandakan ya. Nah, ini klik kanan lagi, gandakan ya. Klik kanan, gandakan. Nah, sekarang di sini kalau dilihat ada 4 kontainer ya. Nah, klik yang paling luar, lalu ke direksi, dan ini tinggal di row horizontal. Nah, kayak gini ya. Nah, selanjutnya kita bisa cari di elemen ya, yaitu namanya adalah icon box. Ketikkan, nah kita tarik ke sini ya. Kemudian kita coba buat kayak gini nih ya, teman-teman. Support terus dan yang lainnya ya. Nah, kita cari dulu icon di sini. Kita cari namanya headphone mungkin ya. Ini kita sisipkan. Nah, kemudian kita ubah dulu di gaya, teman-teman. Konten. Nah, di sini saya akan ubah menjadi stack. Nah, gini ya, lalu ke gaya. Nah, di sini kita ubah icon. Ukurannya kita sesuaikan, mungkin seperti ini ya, teman-teman. Lalu ke warna primer. Nah, saya akan masukkan warna kayak gini ya. Oke, sekarang kita ke konten lagi. Di sini kita copy aja. Saya akan copy ya, biar lebih cepat, teman-teman. Ini dari web contoh ya. Nah, diubah di bagian tajuk ini. Kemudian deskripsinya juga ya. Oke ya, seperti ini. Nah, kemudian ke bagian gaya. Di sini kita atur spasinya. Oke, di bagian kotak. Lalu bagian icon juga sama. Di bagian konten ya. Nah, ini konten spasi. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Lalu ke bagian konten. Nah, ini warna judul ya, saya akan buat hitam. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, lalu di bagian deskripsi ini saya akan klik juga warnanya, saya akan buat hitam. Nah, kayak gini ya. Oke, di bagian hover atau sorotan sama saya buat hitam. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita klik kanan lalu salin. Klik kanan tempel ya di sini. Klik kanan tempel. Oke, sudah ada 4 ya. Nah, di sini kita bisa terbitkan dulu. Di sini ya. Kemudian ini teman-teman bisa ubah ya. Cara ubahnya tinggal diklik di sini. Lalu cari ikonnya. Nah, di sini ikonnya saya gunakan seperti ini ya. Icon kalender. Jadi saya cari di sini. Nah, misalnya ini ya, klik. Lalu sisipkan. Kemudian di bagian judul kita ganti. Nah, kayak gini. Kemudian deskripsinya saya akan copy ya, teman-teman. Nah, gini ya. Lalu berikutnya yang ketiga, kita klik di sini. Kemudian, nah ini silahkan cari namanya ya, icon kayak gini nih. Kita kembali ke sini. Kita klik di bagian icon. Saya akan gunakan icon medali ya. Medal. Nah, ini ya. Oke, lalu sisipkan.
Nah, ganti di bagian judul, teman-teman. Saya buat seperti ini. Kemudian deskripsinya saya copy. Nah, satu lagi teman-teman ya. Kita copy. Oke, di sini kita ganti ya. Ikonnya kayak gini ya. Kita klik di sini. Nah, saya akan cari mungkin icon jam ya. Ketikkan clock gitu ya. Nah, ini lalu sisipkan. Lalu judulnya kita ganti. Nah, gini ya. Nah, lalu satu lagi deskripsinya. Sip. Nah, gini ya. Sekarang saya akan klik di bagian kontainer yang paling luar ini ya, yang membungkus. Lalu ke gaya. Lalu saya akan masukkan background type di sini, klasik. Nah, saya klik warna. Saya buat putih. Lalu batas di sini ya, border saya buat 15. Sip. Nah, sekarang saya akan klik kontainer yang ini. Ya, lalu kelanjutan. Link margin kita matikan. Lalu di sini kita buat persen. Ya. Nah, kita buat minus. Nah, gini ya, teman-teman. Jadi nanti disesuaikan aja. Misalnya kita buat min 5 boleh ya, kayak gini. Nah, tinggal kita terbitkan. Oke. Sekarang kalau kita refresh. Nah, sekarang seperti ini ya. Oke. Mungkin kalau terlalu banyak, tinggal dikurangi aja di margin. Oke, mungkin min 4 ya. Kita refresh. Nah, kayak gini ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk section keunggulan kursus yang teman-teman miliki. Selanjutnya, kita akan coba buat section keunggulan, tentang kami ya, atau tentang course. Nah, kita akan buat seperti ini kurang lebih. Caranya, kita tinggal ke page builder tadi, kita klik di sini. Lalu pilih flexbox. Nah, kita masukkan 2 kolom. Lalu ke bagian lanjutan ini, kita klik. Di bagian kontainer maksudnya, lalu kelanjutan. Margin kita matikan linknya teman-teman. Kemudian kita buat persen di sini ya. Lalu margin atas 5%. Nah, pertama di sebelah kiri kita tambah elemen. Lalu masukkan gambar, klik kiri tahan. Nah, kemudian teman-teman bisa pilih gambar di sini ya. Nanti bisa unggah berkas, pilih berkas. Saya akan pakai gambar yang sudah ada. Jadi saya klik di sini. Lalu saya klik pilih. Nah, nanti seperti ini. Lalu ke gaya, di bagian radius batas, saya akan buat bordernya 15. Jadi seperti ada sudut lengkungan gitu ya. Nah, sekarang saya akan klik di tambah elemen di sini. Kemudian masukkan tajuk teman-teman. Ke sini ya. Nah, untuk teksnya saya akan pilih kayak gini nih. Atau copy ini ya. Nah, silakan diubah di sini. Nah, kemudian ke gaya teman-teman. Di sini di bagian penulisan saya akan biarkan default. Saya masuk ke warna teks. Nah, saya buat hitam. Nah, selanjutnya tambah elemen. Saya akan masukkan penyunting teks atau teks editor ke sini. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa ganti ya untuk deskripsi ataupun penjelasan tentang kursus yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, contoh di sini saya akan copy aja. Nah, lalu sesuaikan di sini. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti kalau teman-teman mau ubah style silahkan ke gaya, saya biarkan default. Lalu berikutnya saya akan copy button ini ya, klik kanan, lalu salin. Nah, lalu klik kanan dan tempel atau paste. Kita lihat contoh kayak gini ya sekarang teman-teman. Nah, sekarang ini sih sebenarnya sudah jadi ya. Nah, coba kita klik di sini aja, terbitkan teman-teman. Coba kita refresh ya. Kita lihat. Nah, sekarang seperti ini ya. Oke, mungkin kalau teman-teman mau sesuaikan lagi bisa, ini tinggal diklik. Lalu kelanjutan, nah ini silakan aktifkan atau gunakan margin dan padding. Contoh di sini saya matikan link margin, saya buat persen, margin kiri saya buat 1. Nah, jadi lebih ada jarak ya. Kemudian margin atas, nah mungkin gini. Oke, 2 ya. Lalu kita terbitkan. Nah, kalau kita refresh, nah, maka sekarang seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk bagian sekilas tentang kursus ya, atau tentang kami. Selanjutnya kita akan coba menampilkan listing kursus kita di sini ya. Jadi teman-teman kembali ke page buildernya. Lalu di sini kita tambahkan flexbox ya. Nah, ini kita klik satu kolom. Kemudian kita copy aja ini teman-teman, klik kanan, salin ya di sini. Lalu klik kanan dan tempel di sini. Nah,
kita ubah di bagian judul ini ya, menjadi listing kursus. Kemudian kita ke gaya. Di sini kita atur jadi rata tengah. Kemudian kita klik di bagian sini, kontainernya kita kasih margin ya. Jadi kelanjutan. Nah, kemudian kita matikan link marginnya. Kita buat persen ya di sini. Margin atas kita buat 5, jadi kayak gini. Kemudian tambah elemen. Nah, kemudian di sini kita cari namanya listing atau apa ya? Course mungkin ya. Course, list course. Kita coba cari dulu teman-teman. Atau list mungkin ya teman-teman. Saya agak lupa namanya. List ya, course list ya ini. Nah, kita tarik ke sini. Sip. Muncul ya. Kemudian stylenya sih saya biarkan default ya teman-teman. Kalau mau ubah silakan. Kemudian kolomnya 3, lalu course-nya 3. Nah, gini ya. Nah, kita lihat di sini ada pagination ya. Saya biarkan default seperti ini aja. Coba kita terbitkan teman-teman. Nah, kita coba ke web kita klik ya. Nah, di sini ya. Oh ya teman-teman, sebagai info, tadi saya sudah menambahkan beberapa course ya di sini. Kalau di awal itu kan saya cuma jelaskan satu. Nah, ini sudah saya tambahkan ya. Nah, muncul seperti ini. Kita coba lihat lagi. Contohnya kayak gini ya. Mungkin kita coba perkecil aja. Nah, kita coba lihat dulu. Mungkin kita masuk ke sini. Oke. Lalu kita ke bagian style ya atau gaya teman-teman. Coba kita atur di bagian konten ya. Nah, ini di bagian title. Mungkin fontnya di sini ukurannya kita buat 20 coba ya. Atau perkecil lagi. Nah, misalnya 19 boleh ya. Kayak gini teman-teman ya. Contohnya. Lalu yang lainnya sih saya biarkan default ya. Kalau teman-teman mau ubah silakan. Nah, kita terbitkan. Kita coba refresh. Nah, sekarang seperti ini ya. Kalau kita ke bagian course. Nah, ini sudah muncul juga ya teman-teman course yang kita miliki semuanya. Kemudian kalau ke kategori, nah ini karena saya sudah tambahkan beberapa kursus ya. Kalau kita ke kategori back end, nah di sini ada. Lalu ke front end juga sudah ada ya. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman untuk menampilkan listing kursus ke dalam halaman home ya. Berikutnya teman-teman, kita akan coba menambahkan section testimoni ya. Jadi kembali ke Elementornya. Sebenarnya untuk section testimoni ya, kita mungkin tinggal duplikat aja konten ini ya. Jadi kita klik kanan di bagian kontainernya, lalu kita gandakan atau duplikat. Nah, kemudian ini kita hapus aja yang tanda pensil dari course ini ya. Klik kanan, lalu kita hapus. Nah, kemudian ini kita bisa klik teman-teman, lalu kita ubah menjadi kita lihat contoh dulu ya. Testimonial gitu ya. Atau bebas sih teman-teman apa penamaannya ya. Nah, gini ya. Selanjutnya kita ke tambah elemen. Kita masukkan kontainer ke sini. Di bawah testimoni ya. Nah, kemudian tambah elemen lagi. Masukkan kontainer ke sini. Nah, kontainer yang di dalam ini, teman-teman klik kanan, lalu gandakan. Klik kanan, gandakan. Kemudian kontainer yang luar ini teman-teman klik. Lalu ke bagian tata letak, direksi, pilih row horizontal. Nah, jadi gini. Sekarang untuk menambahkan testimoni, teman-teman tinggal tambah elemen. Kemudian cari aja di sini namanya testimoni. Nah, ini ya kita gunakan, kita tarik ke sini. Nah, ini sebagai contoh aja ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri konten dari testimoninya ya. Saya akan jelaskan. Pertama di sini untuk kontennya yang lorem ipsum ini. Lalu di sini pilih gambar untuk mungkin user atau perusahaannya gitu ya. Pilih. Nah, teman-teman bisa unggah berkas, lalu pilih berkas. Contoh saya akan ambil yang sudah ada, saya klik, lalu pilih. Nah, kemudian di sini saya akan biarkan default ya. Nama, jadi namanya itu mungkin nama klien teman-teman gitu ya, atau peserta. Lalu judul ini mungkin dia sebagai mahasiswa atau yang lainnya, silahkan diubah. Misalnya saya ubah menjadi mahasiswa gitu ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan di bagian gaya. Pertama di bagian konten, nah ini ada penulisan. Kalau kita lihat contoh dia seperti ini ya. Nah, kita ubah aja size-nya.
jadi 16 misalnya. Nah, kayak gini ya. Oke, 16. Kemudian di bagian nama, kan ini namanya biru. Nah, saya buat hitam. Jadi seperti ini ya. Lalu judul ini saya biarkan default gitu ya. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik kanan aja di bagian tanda pensil, salin, klik kanan, tempel, klik kanan, tempel. Nah, cara mengganti kontennya, teman-teman tinggal klik aja di sini. Ganti kontennya, pilih gambar ya. Misalnya teman-teman mau pakai gambar lain, bisa. Nah, kemudian di sini tinggal diganti nama dan judulnya. Oke, seperti itu ya teman-teman gambarannya. Kemudian kita tinggal terbitkan. Nah, mungkin kita coba refresh dulu di sini ke beranda ya. Nah, seperti ini ya. Mungkin kalau teman-teman mau kasih margin boleh, di sini tinggal kita klik. Lalu kelanjutan. Nah, ini misalnya kita kasih margin 2 aja ya. Nah, lalu terbitkan. Oke, sekarang kita coba lihat di sini jaraknya seperti ini ya. Dengan garis ini. Kita coba refresh. Nah, sekarang sedikit bertambah ya. Atau teman-teman mau tambah lagi misalnya 4 juga boleh ya. Terbitkan. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian section testimoni ya. Sepertinya sih sudah berhasil ya untuk halaman berandanya. Teman-teman kalau mau close silahkan aja di close gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan ke bagian blog ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk halaman kursus itu sudah ada ya, udah ada materinya secara langsung. Nah, kalau kita klik, nah dia menampilkan kursus seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian di halaman kategori juga masing-masing sudah ada ya. Nah, sekarang kalau ke blog ini masih kosong ya, seperti ini. Nah, kita akan tambahkan, jadi kita ke dashboard. Kemudian teman-teman ke bagian post dan semua post ya. Nah, di sini saya akan coba hapus ya, di sini klik buang. Oke. Nah, lalu teman-teman bisa add post di sini. Nah, lalu nanti teman-teman bisa input di sini ya. Di sini adalah judulnya, misalnya artikel 1 gitu ya. Judulnya disesuaikan aja. Saya akan buat contoh aja di sini artikel 1 gitu. Lalu untuk kontennya, nah di sini untuk teksnya ya, saya akan ambil dari contoh aja teman-teman. Nah, misalnya saya ambil ini ya. Oke, saya akan masukkan di sini ya. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan ini teman-teman bisa klik post ya. Nah, kemudian tetapkan gambar unggulan, diklik. Nanti bisa diunggah berkas, lalu pilih berkas ya. Nah, saya akan ambil yang sudah ada di pustaka, misalnya ini, lalu klik tetapkan. Nah, lalu klik terbitkan ya. Oke, kita klik kembali di logo WordPress-nya. Nah, di sini sekarang sudah memiliki artikel 1 ya. Oke, jadi di sini saya akan coba tambahkan 2 lagi, teman-teman, tapi mungkin akan saya percepat ya. Add post. Di sini judul artikelnya, lalu kembali teksnya, kontennya ke post, masukkan gambar. Saya akan pakai gambar yang sudah ada ya. Lalu klik terbitkan. Oke, satu lagi ya. Add post lagi. Masukkan artikel lagi ya. Lalu kontennya lagi. Lalu ke post. Lalu ke gambar ya. Nah, misalnya pakai gambar ini gitu ya. Oke, lalu terbitkan ya. Nah, sekarang teman-teman kembali. Terus teman-teman ke halaman blog aja. Diklik ya. Nah, sekarang sudah tampil seperti ini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk bagian blog atau post. Nanti silakan teman-teman tambahkan lainnya ya jika ada. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas terkait dengan kuis. Jadi teman-teman ke bagian tutorial MS lalu ke course ya. Nah, di sini kita edit salah satu materi yang kita miliki ya. Di sini saya sudah tambahkan 4. Nah, kita coba klik di sini ya. Lalu klik edit. Nah, di sini kalau kita lihat ke bagian kurikulum ya, teman-teman, silakan diklik. Nah, kita bisa lihat teman-teman, sebelumnya kan kita sudah buat seperti ini ya, bab 1, bab 2. Nah, ini masing-masing bab ya, teman-teman itu bisa kasih kuis gitu ya, atau mungkin kalau di sekolah ya biasanya bentuk pertanyaan gitu ya. Biasanya setiap di akhir bab itu ada sebuah pertanyaan gitu ya. Nah, teman-teman bisa buat di sini gitu ya. Jadi
Kalau teman-teman ke bab 2 diklik, nah ini juga ada kuis. Nah, nanti silakan ditentukan mau di mana gitu ya. Nah, kita ke kuis di sini ya misalnya. Oke. Nah, pertama, di sini kita bisa kasih nama kuisnya. Jadi misalnya kalau sekolah mungkin kayak ujian semester gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Misalnya ini kita kasih nama ujian bab 1. Ini contoh aja ya. Nanti disesuaikan aja. Nah, di sini kita klik OK. Oke. Nah, baru pertama di sini kita memilih questionnya. Jadi dari bab 1 ini ujiannya ada apa aja gitu ya. Jadi kita klik question. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan nih mau pakai yang mana gitu ya untuk apa namanya kuisnya. Jadi mungkin saya akan jelaskan sekilas aja teman-teman. True or false ini adalah jawaban benar atau salah. Mungkin teman-teman sudah ada gambaran. Kemudian multiple choice ini untuk pilihan ganda ya. Kemudian open ended atau esai ya, pertanyaan esai. Lalu fill in the blanks. Nah, ini biasanya melengkapi sebuah kalimat yang kosong gitu ya. Nah, mungkin di sini saya coba jelaskan yang multiple choice ya untuk pilihan ganda. Jadi nanti tinggal diklik di sini. Nah, pertama kita bisa masukkan pertanyaannya di sini ya. Nah, pertanyaannya apa gitu ya. Di sini contoh saya sudah siapkan teman-teman. Jadi saya tinggal copy aja ya. Nah, misalnya seperti ini, apa kepanjangan dari CSS? Nah, baru kita masukkan jawabannya di sini, add option. Nah, A di sini adalah jawaban A apa? Oke, kita coba masukkan aja. Nah, ini A, kita klik OK. Lalu add option B. Nah, ini B, klik OK. Nah, kita bisa centang teman-teman jawaban mana yang benar. Nah, jawaban yang benar misalnya ini ya. Nah, berarti ini. Jadi nanti secara otomatis sistem dari tutorial MS akan mengetahui bahwa ini adalah jawaban yang benar gitu ya. Nah, mungkin yang lainnya saya akan jelaskan sekilas ya. Jadi setelah teman-teman menambahkan satu pertanyaan seperti ini ya, nanti tinggal di question lagi jika ingin ada model yang lainnya, atau kalau modelnya sama ya question lagi ya, berarti teman-teman pilih multiple choice lagi. Jadi nanti untuk pertanyaan kedua itu jawabannya ganda. Nah, sebelum itu kita masuk di sebelah kanan ini ada namanya answer require ya. Ini jadi harus diisi. Kemudian poinnya. Nah, poin ini akan tergantung dengan jumlah pertanyaan yang teman-teman berikan dan nilai kelulusan berapa. Oke, sebagai contoh teman-teman misalnya nanti teman-teman memberikan pertanyaan ada 4 gitu ya. Berarti masing-masing kita beri poin 25 gitu ya. Nah, berarti 25 kali 4 adalah 100 gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan aja di sini. Oke. Nah, kemudian saya akan jelaskan lagi untuk pertanyaan lainnya ya. Nanti teman-teman isi aja ya. Saya akan jelaskan secara sekilas. Jadi klik di question. Nah, di sini adalah multiple true or false ya. Nah, jadi sama. Sorry, ini saya double ya. Nah, di sini ya, question 2. Nah, di sini teman-teman berikan sebuah pernyataan ya. Intinya sih sebuah pernyataan ya. Pernyataannya itu apa? Kemudian jawaban dari pernyataan itu apa? Misalnya pernyataannya salah. Ya berarti pilih salah. Oke, mungkin saya akan contohkan satu lagi deh untuk true or false ini ya. Nah, jadi misalnya kayak gini teman-teman. Saya sudah siapkan ya. Nah, misalnya ini ya. Oke. CSS hanya bisa digunakan di dalam file HTML dan tidak bisa ditulis secara terpisah. Nah, ini salah ya. Berarti kita pilih yang false. Nah, gitu ya. Oke, yang lainnya silahkan ditambahkan sendiri question. Nah, nanti di sini ada open ended. Nah, open ended ini ya pertanyaan esai, silahkan diinput di sini. Lalu klik OK gitu ya. Nah, saya akan hapus lagi. Lalu misalnya berikutnya ada namanya fill in the blanks. Klik di sini. Nah, fill in the blanks ini adalah melengkapi sebuah kalimat gitu ya. Contohnya, ya intinya nanti seperti ini sih ya teman-teman. Misalnya, ini misalnya case-nya adalah WordPress gitu ya. WordPress adalah singkatan dari gitu ya. Singkatan dari. Nah, di sini nanti
kita bisa kasih dash ya. Oke, nah dash seperti ini yang berfungsi. Nah, ini adalah jawaban yang harus diisi ya, teman-teman ya. Nah, jawabannya kita input di sini. Gitu ya. WordPress adalah gini mungkin teman-teman. CMS WordPress adalah singkatan dari, nah jawabannya input di sini. Atau kita kasih gini ya. WordPress adalah sering disebut gitu ya, sering disebut dengan, nah gini ya, dash ini untuk jawabannya, ini untuk pertanyaannya ya, untuk melengkapi. Lalu di sini jawabannya misalnya CMS. Nah, kurang lebih gitu ya teman-teman. Oke, nanti tinggal klik OK. Nah, lalu jangan lupa poinnya di setting. Nah, di sini saya akan delete aja. Kemudian kita ke bagian di sini ya, kita klik next teman-teman. Nah, di sini adalah untuk time limit. Jadi untuk mengerjakan semua pertanyaan itu berapa? Misalnya 60 menit gitu ya. Nah, kemudian di sini ada quiz ya, atau passing grade, yaitu untuk nilai kelulusan berapa. Misalnya pertanyaan ada 4, kemudian masing-masing 25 poinnya. Lalu teman-teman ingin memberikan mungkin minimal 75 untuk lolos. Jadi minimal harus betul 3 gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman. Di sini sih saya biarkan ini untuk percobaan ya. Nah, ini mungkin kalau saya sih mungkin buat 1 aja gitu ya. Mungkin saya akan biarkan default aja ya teman-teman di sini. Oke, nah di sini saya biarkan default. Nah, ini untuk karakter ya. Kalau teman-teman akan melimit karakter dari jawaban, misalnya jawaban untuk short answer, dan di sini untuk esai. Kalau mau dilimit karakternya silahkan gitu ya. Nah, setelah itu tinggal diklik save di sini. Oke. Nah, sekarang di sini untuk apa namanya, materi teman-teman sudah memiliki kuis ya di sini ya. Nah, tinggal kita update. Oke, setelah itu kembali ke dashboard WordPress-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk membuat kuis. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan coba beli atau tes membeli kursusnya ini ya, atau membeli course kita. Jadi pertama di sini saya sudah buka ya di tab baru teman-teman. Nah, kemudian saya akan coba beli salah satu produk kita, misalnya ini ya. Jadi kita tambahkan ke keranjang. Nah, kita lihat keranjang ya. Oke, di sini kita coba beli ini saja ya. Nah, nanti tinggal lanjutkan checkout. Nah, kemudian di sini kita bisa input nama kita ya, teman-teman. Ini contoh aja. Jakarta. Saya akan lengkapi dulu ya data-datanya. Nanti teman-teman bisa lengkapi juga. Oke, di sini kita buat email dan password ya. Nah, sekarang tinggal lanjutkan pesanan di sini, buat pesanan. Nah, di sini kita sudah diarahkan ke invoice ya. Di sini kita lihat totalnya. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, nah di sini ada rekening bank ya, rekening bank dari pemilik web ya, atau adminnya gitu ya. Ini namanya, ini banknya, dan ini nomor rekeningnya. Nah, sekarang kita coba tes proses teman-teman. Jadi kita lihat di WooCommerce dan ke pesanan. Nah, di sini sudah ada nih ya, teman-teman. Nah, ini tinggal kita proses aja. Misalnya user sudah beli, tinggal kita centang di sini, lalu kita ubah menjadi selesai ya. Nah, lalu klik terapkan. Nah, sekarang seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita akses ke sisi pembeli, nanti ke member area di sini, kita sudah lihat nih ya. Nah, ini sudah ada satu materi yang kita beli. Kita tinggal klik, lalu start earning di sini. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi user langsung bisa mengakses materinya ya. Nah, ini tadi untuk materinya, dan di sini kuisnya ya. Nah, kuisnya juga sudah bisa dijalankan ya di sini. Start quiz. Nah, gitu ya. Misalnya coba kita isi langsung yang ini, submit, lalu false. Nah, misalnya langsung submit quiz. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Cara untuk melakukan test order. Jadi di sini semuanya sudah berfungsi ya. Nah, selanjutnya kita akan coba ke bagian footer ya, teman-teman. Jadi kita ke tampilan dan sesuaikan. Di sini kita akan coba lihat contoh. Nah, kayak gini ya. Kita akan coba buat warnanya biru seperti ini ya. Kalau sekarang kan di web kita itu kayak gini, teman-teman. Nah, gini ya.
Oke, kita coba sesuaikan dulu ya. Pertama, di sini kita langsung ke bagian footer ya, diklik aja. Kemudian ke bagian ini setting ya di sini. Nah, kita coba scroll ke bawah. Nah, ini ya setting. Lalu ke bagian desain. Nah, ini latarnya ya, kita klik. Nah, ini silakan dipilih warna yang diinginkan. Saya masukkan warna kayak gini, teman-teman. Lalu ke copyright. Nah, ini kita hapus ya di bagian. Tapi rekomendasi saya kalau teman-teman pakai tema Astra versi gratis ya nggak usah dihapus ya. Tapi kalau mau dihapus silakan di bagian power by-nya ini ya. Nah, gini. Lalu kita ke desain. Nah, ini kita atur warnanya menjadi putih. Nah, gini ya. Lalu kita terbitkan. Kita close ya. Nah, sekarang kalau kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bagian untuk footer dari website kita. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke bagian tahap terakhir teman-teman, yaitu untuk bagian mobile responsive. Nah, di sini mungkin saya akan jelaskan sekilas, nanti teman-teman bisa implementasikan sendiri ya, untuk mengatur mobile responsive-nya ya. Contoh mungkin saya akan ambil halaman beranda atau home. Nah, di sini kalau sudah login, akses aja di sini ya teman-teman. Klik kanan, open in new tab ya, di bagian Elementor ini. Nah, sekarang kita coba atur untuk mobile responsive-nya ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Oke, pertama saya akan jelaskan di bagian atas ini ya, ada desktop, tablet ya. Berarti teman-teman kalau mau edit versi tablet di sini, kemudian kalau mobile nah di sini. Nah, intinya teman-teman bisa sesuaikan sendiri konten dari versi masing-masing device. Contohnya ya, teman-teman misalnya kita klik di bagian sini ya. Kemudian teman-teman ke tata letak. Nah, misalnya tingginya teman-teman sesuaikan. Nah, berarti tinggi ini yang teman-teman sesuaikan hanya akan berubah di versi mobile-nya. Teman-teman bisa lihat di sini mobile portrait ya. Berarti ini hanya akan berdampak di versi mobile. Begitu juga untuk konten yang lainnya ya. Misalnya di judul ini silakan diklik. Nah, lalu misalnya ke gaya. Nah, misalnya penulisan. Nah, ini teman-teman klik. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat versi mobile. Nah, kalau teman-teman mau perbesar, berarti ini hanya berfungsi di versi mobile atau perkecil juga sama. Oke ya, lalu misalnya apa lagi? Misalnya gambar ya sebagai contoh. Kita klik. Nah, ke gaya. Nah, kita bisa lihat misalnya lebarnya di sini ya, versi mobile. Nah, seperti ini. Jadi ini hanya berfungsi di versi mobile. Kalau full ya seperti ini. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk gambarannya. Jadi untuk yang lainnya sama ya. Intinya tinggal masuk ke Elementor, lalu ke mobile, dan diklik di bagian elemen atau konten yang akan diubah, lalu teman-teman tinggal sesuaikan. Seperti itu ya. Nah, setelah melakukan perubahan, teman-teman tinggal klik terbitkan. Nanti silahkan di-refresh, di versi mobile-nya mungkin akses pakai handphone gitu bisa ya. Maka nanti harusnya sih berubah. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk pembuatan website kursus online kali ini dan semoga bisa dipahami ya. Dan jika teman-teman ada request video lain silahkan ketikkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.